Selamat datang di topik buku besar dan posting. Kita lihat kembali siklus akuntansi. Sekarang posisi kita ada di sini, di ledger. Kita sudah menguasai penjurnalan sehingga sekarang tugas kita adalah memindahkan data jurnal ke buku besar atau ledger. Jadi, yang akan kita bahas dalam video ini adalah pertama, kita membahas apa itu ledger atau buku besar. Kemudian kita akan pelajari materi posting atau pemindahan catatan jurnal kita ke buku besar. Nah, ketika kita melipatkan buku besar, kita nanti akan sangat tergantung dengan pemakaian akun dan nomor-nomor akunnya. Oleh sebab itu, di poin ketiga ini kita mempelajari chart of account atau daftar akun. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh soal yang melibatkan penjurnalan dan posting. Seperti yang kita lihat di slide ini, ledger adalah semua kelompok akun yang digunakan oleh perusahaan. Perusahaan bisa menggunakan banyak jenis buku besar tergantung jenis software akuntansi yang digunakan. Namun pada dasarnya, informasi yang ada di dalam buku besar adalah yang akan kita pelajari saat ini. Buku besar menyediakan informasi terkait dengan saldo perusahaan. Di samping itu, buku besar juga menyediakan informasi transaksi-transaksi yang menyebabkan kenapa saldo akun berubah. Di sini juga diinformasikan bahwa perusahaan dapat menggunakan banyak jenis buku besar, tapi semua perusahaan memiliki buku besar umum yang terdiri dari kelompok akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, serta yang kita lihat di slide selanjutnya. Inilah contoh standar buku besar. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, perusahaan bisa menggunakan banyak jenis buku besar tergantung jenis software akuntansi yang digunakan. Namun pada dasarnya, informasi yang ada dalam buku besar yang dapat kita lihat di slide ini, terdapat informasi tanggal, kolom penjelasan, reference, kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Di sini juga terdapat nama akun kas dan nomor akun 101. Terkait nomor akun nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Jika kita melihat buku besar ini, maka kita mengetahui terdapat mutasi kas perusahaan. Dimulai pada tanggal 1 Juni, terdapat informasi 25.000 di kolom debit. Kita sudah mengetahui bahwa kas masuk dalam kelompok aset yang jika bertambah itu ditulis di sebelah debit. Jadi informasi debit di sini menandakan kas bertambah sebesar 25.000, sehingga saldo kas tanggal 1 Juni 2020 adalah 25.000. Selanjutnya terdapat angka 8.000 ditulis di kredit, yang berarti ada kas keluar sebesar 8.000. Hal itu menyebabkan saldo pada tanggal 2 Juni adalah 17.000, dari saldo sebelumnya 25.000 dikurangi pengeluaran 8.000. Kolom referensi biasanya digunakan untuk menyediakan informasi tambahan terkait dengan transaksi. Contohnya, digunakan untuk menulis dari mana transaksi itu berasal. Contoh invoice nomor 524 jadi ditulis I524. Atau bisa juga digunakan untuk menunjukkan data ini akan diposting atau dipindahkan ke dokumen apa. Hal ini akan kita pelajari di subtopik posting. Terkait dengan bentuk buku besar yang akan kita gunakan dalam latihan atau ujian, kita akan sering menggunakan T-account. Jadi kalau kita ilustrasikan berdasarkan contoh ini, bentuk T-account dengan data yang sama seperti ini. Kita kemudian jumlahkan kolom debit dan kredit. Jumlah debit adalah 36.700, jumlah kredit adalah 27.250, sehingga ada selisih sebesar 9.450 punya debit. Nilainya sama dengan yang ada di sini, dengan saldo 9.450. T-account merupakan bentuk simpel dari buku besar dan sering saya gunakan untuk memberikan contoh agar lebih simpel dan tidak menghabiskan banyak waktu. T-account juga sering digunakan oleh mahasiswa ketika latihan. Namun pada prakteknya, buku besar tidak sesimpel T-account ini, tapi lebih terstruktur dan lebih lengkap seperti yang bisa kita lihat di slide. Jika kita bandingkan T-account dengan buku besar di sini, maka mereka memberikan informasi yang sama, namun T-account lebih simpel. Kita gunakan itu T-account ini ketika latihan untuk mempersingkat waktu.
Jika nanti ujian atau tugas yang berhubungan dengan buku besar, jika Anda diminta untuk membuat buku besar, maka akan ada informasi apakah buku besar versi T-account atau versi lengkap. Biasanya untuk mempersingkat waktu, dosen akan meminta mahasiswa untuk membuat versi T-account saja. Setelah kita mempelajari arti buku besar, sekarang kita akan pelajari bagaimana peran buku besar. Di sini kita sebut posting atau pemindah bukuan. Posting merupakan prosedur untuk memindahkan data jurnal umum ke buku besar untuk setiap akun. Caranya bisa kita lihat di slide ini. Kita mulai dari jurnal transaksi investasi dalam bentuk modal saham senilai $15.000. Di jurnal, kita melibatkan dua akun yaitu kas dan share capital ordinary. Hal ini berarti kita akan menggunakan buku besar kas dan buku besar share capital ordinary. Kita pindahkan angka 15.000 debit untuk kas ke kolom debit kas di buku besar. Demikian juga untuk share capital yang kita kredit di jurnal kita pindahkan ke buku besar di kredit. Ingat, harus hati-hati ketika memindahkan data jurnal ke buku besar. Pastikan melibatkan akun yang benar dan pastikan memindahkan ke kolom yang benar. Jika di jurnal posisi kas debit, ya pindahkan ke buku besar bagian debit. Jika di jurnal share capital di kredit, ya pindahkan ke buku besar di sisi kredit. Dan lagi, pastikan angka yang dipindahkan benar. Debit 15.000 di jurnal, ya pindahkan dengan jumlah angka yang sama sebesar 15.000. Hal yang penting lainnya adalah posting harus kita lakukan berdasarkan urutan waktu atau chronological order. Hal tersebut berarti perusahaan wajib melakukan posting semua debit dan semua kredit untuk setiap jurnal. Tanggal pertama muncul, kemudian baru melakukan posting jurnal berikutnya. Posting harus dilakukan setiap waktu atau setiap terjadinya transaksi untuk memastikan bahwa data dalam buku besar sudah up to date atau sudah memberikan informasi terkini. Kemudian di kolom ref di sini kita bisa melihat bahwa ref digunakan untuk menunjukkan informasi itu lari kemana. Contoh di sini di General Journal ada kolom ref. Nah, kolom itu ditulis 101 atau 101 yang berarti bahwa kas sudah kita posting ke buku besar kas yang memiliki kode 101. Kemudian di ledger kas kita bisa melihat ref J1 yang berarti data itu berasal dari data jurnal umum J1. J1 untuk J adalah jurnal dan 1 bisa berarti jurnal halaman 1. Demikian juga diperlakukan hal yang sama untuk jurnal. Dari pembahasan di sini kita bisa mengetahui bahwa setiap akun punya nomor akun yang kita bahas di slide selanjutnya. Slide ini menunjukkan daftar akun. Setiap perusahaan pasti memiliki jenis daftar dan penomoran akun. Hal ini tergantung dengan karakteristik perusahaan atau jenis perusahaan dan banyaknya transaksi yang dimiliki oleh perusahaan, dan juga tergantung dengan keinginan atau kebutuhan perusahaan. Jadi setiap perusahaan bisa memiliki penomoran akun yang berbeda. Namun pada umumnya akun kas diawali dengan nomor 1, liabilitas diawali dengan nomor 2, ekuitas diawali dengan nomor 3, pendapatan diawali dengan nomor 4, expense diawali dengan nomor 6. Jika di sini ada expense diawali dengan angka 9, itu lebih menunjukkan jenis beban yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan jenis beban lainnya. Angka di belakang angka awal atau angka di belakang yang mengikuti angka awal menggambarkan sub akun atau sub transaksi atas akun. Tidak harus 3 digit. Perusahaan bisa saja membuat 2 digit, 4 digit, 5 digit, dan seterusnya tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Sekarang kita coba ilustrasikan posting buku besar ke contoh soal yang lebih lengkap. Kita masih menggunakan contoh Yashichi Advertising. Dari namanya kita tahu bahwa perusahaan ini menjual jasa iklan. Perusahaan ini mempersiapkan laporan keuangan untuk periode 1 bulan. Kita mulai transaksi tanggal 1 Oktober, di mana perusahaan menerima kas untuk investasi sebesar 10.000. Oke, slide ini menunjukkan proses sebelum jurnal, yaitu persamaan dasar akuntansi, di mana jika kas bertambah itu akan menambah aset sebesar 10.000. Selanjutnya, share capital bertambah yang menambah ekuitas sebesar 10.000. Selanjutnya kita masuk ke konsep debit dan kredit. Ketika aset bertambah, maka akun di debit untuk kas sebesar 10.000 dan ekuitas bertambah, maka akun share capital di kredit sebesar 10.000. Konsep debit dan kredit itu kita aplikasikan ke jurnal seperti yang sudah kita bahas sebelumnya.
Jangan lupa tulis tanggal 1 Oktober. Kemudian kita buat jurnalnya, kas pada share capital ordinary sebesar 10.000. Lalu kita posting jurnal ke buku besar kas dan share capital, di mana kas debit 10.000 dan share capital kredit 10.000 di buku besar. Kemudian di sini ada informasi nomor akun kas yaitu 101, share capital ordinary 311. Kita juga lihat peran akun itu di jurnal, di mana di jurnal kita melihat kas ditulis 101 yang berarti kas senilai 10.000 sudah dipindahkan ke buku besar kas dengan nomor akun 101. Share capital dengan nomor akun 311 dipindahkan ke buku besar share capital dengan nomor akun buku besar 311. Dari pembahasan di sini sebenarnya kita mereview apa yang sudah kita pelajari mulai dari analisis transaksi sampai posting. Di contoh selanjutnya, saya tidak akan menjelaskan secara detail seperti slide ini. Saya akan cukup mulai pembahasan dari penjurnalan kemudian posting. Ketika saya menjelaskan dengan model seperti itu, asumsi saya adalah konsep persamaan dasar akuntansi sudah kita kuasai karena kita tidak bisa menjurnal jika kita tidak memahami konsep persamaan dasar akuntansi dan konsep debit dan kredit. Slide ini menunjukkan pembelian peralatan kantor pada tanggal 1 Oktober senilai $5.000. Pembelian ini secara kredit dalam bentuk notes payable. Notes payable ini adalah hutang wesel. Pembahasan lengkap hutang wesel akan kita bahas di akuntansi keuangan menengah. Nah, kembali ke cerita di sini. Perusahaan berhutang untuk jangka waktu 3 bulan dengan bunga 12%. Jika tanpa penjelasan apapun menyertai bunga ini, kita harus tahu bahwa bunga ini adalah bunga 1 tahun. Kemudian informasi lain adalah besarnya hutang perusahaan yaitu sebesar $5.000. Sekarang kita buat jurnalnya. Saya tidak membuat judul kolom jurnal di sini. Yang jelas kita tahu bahwa kolom kiri adalah tanggal, kolom tengah adalah akun yang dilibatkan, kolom berikutnya itu untuk reference, dan kolom terakhir untuk debit dan kredit. Berdasarkan transaksi tersebut, maka jurnal kita pada tanggal 1 Oktober adalah equipment pada notes payable sebesar $5.000. Selanjutnya kita posting jurnal tersebut ke buku besar equipment dan buku besar notes payable. Sekarang perusahaan menerima uang $1.200 dari customer untuk jasa yang akan diselesaikan pada tanggal 31 Desember. Transaksi ini berarti perusahaan sudah menerima uang dulu dari customer tapi perusahaan belum menyelesaikan jasanya. Kita mulai dengan menulis tanggal jurnal 2 Oktober. Lalu kita mendebit kas sebesar 1.200. Kemudian apa yang kita kredit? Nah, ceritanya kan perusahaan menerima uang dari customer tapi perusahaan belum menyelesaikan jasanya. Ini berarti perusahaan memiliki kewajiban atau hutang dalam bentuk jasa kepada customer. Perusahaan berjanji akan menyelesaikan jasa iklan pada tanggal 31 Desember. Berarti pada tanggal 2 Oktober di sini, perusahaan berhutang jasa sebesar 1.200. Akun yang kita gunakan untuk ini adalah hutang pendapatan jasa atau pendapatan jasa diterima di muka. Dalam bahasa Inggrisnya adalah unearned service revenue. Hutang pendapatan kan bagian dari liabilitas. Liabilitas bertambah di sebelah kredit sehingga unearned service revenue bertambah di sebelah kredit sebesar $1.200. Selanjutnya kita posting ke buku besar. Di buku besar ini kita melihat ada 2 data, yaitu tanggal 1 Oktober yang merupakan hasil posting jurnal tadi di tanggal 1 Oktober, kemudian transaksi tanggal 2 di contoh sekarang. Contoh sekarang berhubungan dengan pembayaran sewa gedung kantor sebesar $900. Oleh sebab itu, maka beban sewa atau rent expense bertambah. Expense atau beban bertambah di sebelah debit sehingga di sini kita menjurnal rent expense di sebelah debit sebesar $900. Kemudian karena kita mengeluarkan uang, maka kas berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya kita pindahkan jurnal ke buku besar. Kita masuk ke contoh selanjutnya terkait dengan asuransi. Di sini ditunjukkan pada tanggal 4 Oktober, perusahaan bayar sebesar $600 untuk asuransi.
Jumlah sebesar $600 ini untuk asuransi selama 1 tahun ke depan terhitung mulai 4 Oktober. Berarti asuransi itu akan expire atau kadaluarsa pada tanggal 30 September tahun berikutnya. Karena perusahaan bayar kas senilai $600, maka kas berkurang di sebelah kredit sebesar $600. Kemudian kita sekarang fokus ke asuransi. Pada tanggal 4 Oktober di sini, perusahaan bayar asuransi untuk 1 tahun ke depan. Berarti pada tanggal 4 Oktober, perusahaan belum menerima jasa asuransi. Dengan kata lain, perusahaan memiliki piutang ke perusahaan lain karena perusahaan sudah membayar tapi belum menerima jasanya. Oleh sebab itu, maka perusahaan akan melibatkan akun yang berbau piutang, berarti masuk ke dalam aset. Namun, akun itu adalah asuransi dibayar di muka. Bahasa Inggrisnya adalah prepaid insurance. Nah, berarti kita jurnal prepaid insurance di sebelah debit. Kemudian kita posting ke buku besar. Transaksi di sini berhubungan dengan pembelian perlengkapan sebesar $2.500. Di sini tertulis pembayaran dilakukan on account, dengan kata lain secara kredit. Berarti perusahaan berhutang kepada supplier sebesar $2.500. Oleh sebab itu, maka aset kita bertambah untuk supplies sehingga supplies bertambah di sebelah debit senilai $2.500 dan kewajiban atau hutang kita bertambah. Hutang bertambah di sebelah kredit dengan akun account payable atau hutang usaha sebesar $2.500. Selanjutnya kita posting ke buku besar. Kemudian kita menghadapi transaksi pada tanggal 9 Oktober. Di sini diceritakan bahwa perusahaan merekrut 4 orang karyawan. 4 orang karyawan itu belum mulai bekerja tanggal 9 Oktober. Mereka baru mulai bekerja pada tanggal 15 Oktober. Informasi lainnya adalah karyawan itu nantinya akan menerima gaji $500 untuk 5 hari kerja yang dibayarkan setiap 2 minggu dan pembayaran pertama akan dibayarkan pada tanggal 26 Oktober. Nah, karena kita sekarang berada di tanggal 9 Oktober, maka di sini tidak ada transaksi yang perlu kita catat. Karena ini ceritanya hanya rekrutmen, belum ada transaksi yang membuat perubahan nilai aset atau liabilitas atau ekuitas. Yang menyebabkan berubah adalah ketika karyawan itu sudah bekerja, tapi di sini karyawan belum bekerja. Yang menyebabkan berubah juga ketika perusahaan bayar gaji, tapi di tanggal 9 Oktober perusahaan belum membayar gaji. Oleh sebab itu, transaksi di sini tidak mempengaruhi aset, liabilitas, dan ekuitas, sehingga tidak ada yang perlu kita catat di jurnal. Kalau tidak ada jurnal, ya tidak ada yang dipindahkan ke buku besar. Sekarang kita membahas transaksi yang berhubungan dengan pembayaran dividen secara kas. Di sini diceritakan bahwa pada tanggal 20 Oktober perusahaan mengumumkan dan sekaligus membayar dividen sebesar $500 ke pemegang saham. Berdasarkan transaksi itu maka muncul dividen. Ketika dividen muncul, maka berarti dividen bertambah. Dividen ini sifatnya mengurangi ekuitas. Berarti dividen bertambah di sebelah debit sebesar $500. Kemudian jelas kita akan mengkredit kas sebesar $500 karena perusahaan membayar dividen tunai. Selanjutnya kita posting ke buku besar. Di contoh ini diceritakan bahwa pada tanggal 26 Oktober, perusahaan bayar gaji karyawan senilai $4.000. Transaksi ini berhubungan dengan expense atau gaji, sama halnya dengan dividen. Beban atau expense ini bersifat pengurang ekuitas sehingga jika beban bertambah maka kita jurnal di sebelah debit sebesar $4.000. Kemudian kita kredit kas sebesar $4.000. Selanjutnya kita posting jurnal tersebut ke buku besar. Transaksi terakhir terjadi di tanggal 31 Oktober di mana perusahaan menerima uang sebesar $10.000 atas jasa yang sudah diselesaikan. Untuk itu perusahaan pasti mendebit kas sebesar $10.000. Kemudian karena perusahaan sudah menyelesaikan jasanya, maka perusahaan bisa mengakui adanya pendapatan jasa atau service revenue sebesar $10.000. Pendapatan itu bersifat menambah ekuitas sehingga bertambah di sebelah kredit sebesar $10.000. Berikutnya kita posting ke buku besar.
Slide ini menunjukkan rangkuman jurnal yang kita buat tadi. Sekarang jika kita melihat jurnal ini dan contoh ketika berfokus pada tanggal 5 Oktober 2020, maka tanpa melihat soal, kita langsung mengetahui bahwa itu adalah transaksi pembelian perlengkapan secara kredit sebesar 2.500. Tanpa melihat soal, kita bisa tahu bahwa pada tanggal 31, perusahaan menerima kas atas jasa yang sudah diselesaikan sebesar 10.000. Tanpa melihat soal, kita bisa tahu bahwa pada tanggal 2 Oktober, perusahaan menerima kas atas jasa yang belum diselesaikan tanggal itu sebesar 1.200. Baik, kita kembali ke rangkuman jurnal ini. Yang jelas, setiap jurnal ini harus sudah diposting ke buku besar. Inilah rangkuman tampilan hasil posting jurnal ke buku besar. Kita lihat yang berwarna merah di sini. Ini menunjukkan saldo akhir masing-masing akun. Sekarang waktunya Anda berlatih sebanyak-banyaknya. Intinya materi ini sangat mudah, hanya tinggal memindahkan data jurnal ke buku besar dan sangat membutuhkan ketelitian kita. Tapi yang perlu diingat adalah Anda harus menguasai teknik penjurnalan, karena jika Anda salah menjurnal maka buku besar Anda akan salah. Kuasai konsep persamaan dasar akuntansi, kuasai konsep debit dan kredit, kuasai konsep penjurnalan. Itu kuncinya. Kemudian Anda bisa mudah posting ke buku besar. Materi kita terkait dengan posting dan buku besar sudah selesai. Materi kita selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo atau trial balance.